Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indah Parmatasari. Kalian bisa memanggil saya Kak Desi. Hari ini pembahasan materi tentang fiksi dan non-fiksi. Pencapaian kita dalam pembahasan kali ini adalah, pertama, kalian bisa mengetahui pengertian dari fiksi dan non-fiksi, apa bedanya fiksi dan non-fiksi, dan terakhir, kalian bisa menelaah unsur pada buku fiksi dan non-fiksi. Tadi kalian sudah melihat dua penggalan teks. Yang pertama, teks berjudul Raja Burung Parkit, dan kedua, teks teknik menulis. Nah, nanti kalian diharapkan dapat membedakan yang mana teks fiksi dan mana teks non-fiksi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai unsur teks fiksi dan teks non-fiksi, kalian terlebih dahulu harus mengetahui apa itu fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah prosa naratif yang bersifat imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan tidak berdasarkan fakta sesungguhnya. Maka buku fiksi adalah buku yang disusun berdasarkan imajinasi dari pengarang atau penulis. Bahasa yang digunakan dalam teks fiksi biasanya bahasanya konotatif atau kiasan. Lalu contoh dari teks fiksi itu antara lain novel, cerpen, terus cerita anak, dongeng, fabel, bahkan film. Itu juga termasuk fiksi. Kemudian non-fiksi adalah tulisan atau karya tulis yang berdasarkan fakta sesungguhnya dan informatif, sehingga tulisannya juga merupakan tulisan ilmiah. Bahasa yang digunakan pun merupakan lebih banyak menggunakan bahasa denotatif atau makna sesungguhnya, sehingga pembaca dapat memahami isi yang ingin disampaikan si penulis buku itu. Nah, lalu apa aja nih contohnya dari teks non-fiksi? Itu seperti karya tulis ilmiah atau geografi, dan bahkan buku pelajaran yang kalian pelajari di sekolah itu juga termasuk dalam buku non-fiksi. Nah, tadi kalian sudah tahu pengertiannya, kemudian kita ke perbedaannya. Sebelum ke perbedaan, kita harus tahu lebih dahulu apa itu ciri-ciri atau karakteristik dari teks fiksi dan teks non-fiksi. Untuk teks fiksi, dia memiliki ciri-ciri yang pertama, berbentuk teks naratif. Yang kedua, memperoleh data dari imajinasi atau khayalan penulis. Yang ketiga, bersifat tidak ilmiah. Yang keempat, bahasanya tidak selalu tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baku. Artinya dia tidak selalu menggunakan kata-kata yang formal. Dia teks fiksi ini terkadang terselip kata-kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kelima, teks berfungsi sebagai hiburan kepada pembaca. Contohnya tadi contoh teks fiksi adalah cerpen kan. Kadang kita menggunakan waktu luang kita untuk membaca cerpen. Nah, kita membaca cerpen di sini untuk pasti tujuannya untuk menghibur diri di waktu senggang tersebut. Dan disinilah tugas ciri-ciri dari teks fiksi yang tadi, yang kelima, teks berfungsi sebagai hiburan kepada pembaca. Nah, lalu ciri-ciri terakhir yaitu menggunakan kata yang konotatif atau kata kiasan. Maksudnya di sini ada penggunaan kata yang memiliki makna ganda. Contohnya kata buaya darat.
uh, makna sesungguhnya buaya darat itu mungkin buaya yang hidup di darat atau lagi sedang melakukan sesuatu di darat kan. Tapi kita yang sering baca cerpen atau mendengar nonton film pasti sering mendengar kata kamu itu buaya darat. Lah artinya lah, seorang laki-laki yang um, memiliki sifat suka bermain perempuan atau laki-laki playboys. Nah, kata-kata seperti ini, kata-kata kiasan seperti ini sering kita temukan dalam teks fiksi. Nah, tadi ada 6 ciri-ciri atau karakteristik dari teks fiksi. Maka, teks non-fiksi juga memiliki 6 ciri-ciri atau karakteristik. Dan ciri-ciri ini berkebalikan dari teks fiksi tadi ya. Yang pertama, berbentuk argumentasi, eksposisi, laporan, dan sebagainya. Yang bersifat ilmiah seperti itu. Yang kedua, memperoleh data dari hasil penelitian ilmiah atau data yang memang yang berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Ketiga, bersifat ilmiah. Yang keempat, bahasanya tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baku. Artinya dia menggunakan bahasa formal dan kita dalam membuat teks non fiksi kita tidak bisa menggunakan kata tadi bisa. Kita tidak boleh menggunakan kata tersebut. Kita harus menggantinya dengan kata yang baku, yaitu kata dapat. Artinya teks non fiksi ini benar-benar harus terpaku pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Yang terakhir tadi ciri-ciri kelima, teks berfungsi untuk menambah pengetahuan. Tadi kan contohnya dari teks non fiksi atau buku non fiksi itu kan buku pelajaran ya. Di buku pelajaran itu kan kita mendapatkan tambahan ilmu, tambahan informasi. Karena tadi juga sifatnya teks non fiksi itu bersifat informatif karena memang berdasarkan dari fakta yang sesungguhnya. Lalu ciri-ciri terakhir, menggunakan kata yang denotatif atau makna sesungguhnya. Artinya tidak menimbulkan makna ganda atau kata-kata yang tadi. Kalau teks fiksi dia lebih sering menggunakan kata kiasan. Nah, tapi kalau dalam teks non fiksi dia tidak dimaksudkan untuk memiliki teks kata-kata yang kiasan itu, karena tujuannya tadi itu agar pembaca dapat memahami maksud isi dari buku non fiksi. Nah, tadi kan sudah masing-masing sudah ada dapat 6 ciri atau karakteristiknya kan. Maka dari ciri-ciri itu kita bisa menyederhanakannya untuk menjadi pembeda dari fiksi dan fiksi. Teks fiksi merupakan cerita buatan yang bersifat imajinasi, lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan. Lalu kemudian untuk teks non fiksi berdasarkan data yang sesungguhnya bersifat informatif dan bahasanya denotatif. Nah, kita ulangi lagi. Perbedaan dari buku atau teks fiksi dan non fiksi untuk teks fiksi itu merupakan cerita buatan bersifat imajinatif, lalu kemudian bahasanya kiasan. Untuk teks non fiksi itu merupakan berdasarkan data atau fakta yang ada, kemudian bersifat informatif dan bahasanya denotatif. Nah, tadi sudah ada perbedaan, sudah ada pengertian, sudah ada perbedaan. Nah,
jadi kita tahu apa yang membedakan fiksi dan non fiksi. Lalu tadi juga sudah ada gambar bagan untuk apa aja sih yang bisa ditelaah dari buku fiksi dan non fiksi. Secara garis besar memang secara unsur fisik, unsur isi buku, pengkajian desain dan atau letak, untuk buku fiksi dan non fiksi itu sama saja, hanya membedakan itu ada pada isi buku. Untuk menelaahnya, untuk buku fiksi kita menelaah isinya itu berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalian mungkin di semester sebelumnya atau di kelas sebelum ini juga sudah pernah membahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik antara lain seperti tema, alur, tokoh pendakwaan, latar, amanat, dan sudut pandang. Kemudian kalau unsur ekstrinsik seperti latar belakang pengarang, latar sosial, adat, ekonomi, dan lain sebagainya, yang hal-hal yang di luar berkaitan dari teksnya sendiri. Lalu kemudian untuk menelaah buku non fiksi, isinya tuh kita seperti mengkaji teks eksposisi dan teks argumentasi atau teks yang lain. Kita untuk isinya kita bisa mengelompokkannya. Ini isi buku ini termasuk dalam bidang apa? Bidang untuk umum, sejarah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau untuk pelajaran anak sekolah atau apapun itu. Di sini untuk menelaahnya sendiri kita bisa membaginya menjadi pendahuluan, isi, dan penutup. Mungkin kalian juga sudah pernah membahas ini di semester sebelumnya atau pembahasan materi sebelumnya mengenai apa aja sih yang bisa kita kaji dari teks eksposisi, teks argumentasi, dan teks laporan. Jadi pada intinya untuk menelaah unsur pada buku fiksi dan fiksi, kita akan menjadi pembedanya terdapat pada isi bukunya. Yang untuk teks atau buku fiksi, isi buku tersebut kita telah adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lalu kemudian untuk teks atau buku non fiksi, isinya itu yang kita telah adalah isi tersebut masuk ke dalam masuk ke dalam bidang pembahasan apa. Lalu kemudian kita bisa membaginya menjadi 3 bagian tadi, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk menelaah ini dapat telaah yang dilakukan ini dapat berupa buku resensi. Untuk bagaimana cara menelaahnya yang baik dan benar, bagaimana kita melakukannya, itu kalian dapat lihat sendiri contohnya di buku pelajaran bahasa Indonesia kalian masing-masing. Kalian juga tidak harus terpaku pada materi yang saya sampaikan, namun kalian juga bisa mendapatkan informasi dari buku-buku pelajaran lainnya yang kalian baca, atau juga informasi lainnya dari sumber-sumber lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.